Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Nada Nova NIM A1A221-073 dari kelas alih jenjang kebidanan B Universitas Megarizky Makassar. Aku bakalan bahas mengapa korupsi itu menjadi kejahatan luar biasa. Yuk kita simak. Tak main-main, angka korupsi di Indonesia sangat tinggi. Dari awal hingga pertengahan tahun 2020 sendiri sudah ada sekitar 300 kasus dan 69 diantaranya telah ditindak oleh KPK. Tindak pidana korupsi sangat merugikan negara dan juga perekonomian negara, serta menghambat pembangunan nasional. Korupsi juga merugikan masyarakat. Masyarakat tidak dapat menikmati fasilitas yang sebenarnya untuk mereka, melainkan uang mereka diambil oleh para koruptor. Teman-teman, menurut kamu apa sih yang menjadi dampak dari korupsi? Selain kemiskinan, korupsi juga mengakibatkan rusak dan kurangnya infrastruktur seperti jalan dan jembatan. Selain itu, tingginya angka putus sekolah, bahkan buruknya pelayanan publik termasuk juga kerusakan lingkungan. Bahkan yang lebih parah dapat mengakibatkan negara gagal. Yuk mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, dampak korupsi adalah kemiskinan. Korupsi yang dilakukan oleh aparat pemerintahan menyebabkan dana yang ada begitu saja menguap. Dengan begitu, biaya untuk membangun sarana dan prasarana baru tidak mencukupi, atau yang dibangun itu bisa jadi asal-asalan, infrastruktur juga dibiarkan begitu saja. Teman-teman, dampak korupsi selanjutnya adalah rendahnya kesempatan untuk bersekolah. Menurut data UNICEF tahun 2016, ada sekitar 2,5 juta anak Indonesia usia sekolah dasar dan sekolah menengah pertama yang tidak dapat menikmati pendidikan lanjutan. Hal ini terjadi karena tingginya biaya pendidikan. Ironis bukan? Ya, sebenarnya anggaran pendidikan negara kita cukup besar untuk mendukung program pendidikan ini. Tapi apa yang terjadi? Dana tersebut bocor atau dikorupsi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Anak-anak putus sekolah juga terjadi karena pungutan liar yang dilakukan oleh guru dan kepala sekolah, yang akibatnya biaya pendidikan semakin mahal dan tidak terjangkau sehingga banyak anak yang tidak bisa bersekolah. Dampak selanjutnya adalah buruknya pelayanan publik. Mungkin kamu pernah menonton skandal proyek KTP elektronik atau yang biasa disebut dengan EKTP. Atau mungkin kamu adalah salah satu korbannya. Kamu punya KTP yang mengelupas atau rusak, atau bahkan kamu pernah bikin KTP tetapi tidak jadi-jadi. Sederet permasalahan tentang KTP elektronik ini tidak pernah lepas dari tindak pidana korupsi. Pelayanan publik lain seperti pelayanan pendidikan dan kesehatan atau pelayanan administrasi kependudukan yang juga buruk karena korupsi. Korupsi menyebabkan pelayanan yang dilakukan tidak cepat, bertele-tele, ada duit, pelayanan baru lancar. Teman-teman, dampak selanjutnya yaitu rusaknya lingkungan hidup dan hutan kita. Jutaan hektar hutan yang kita miliki telah rusak parah karena penebangan pohon secara ilegal. Tiap tahun sekitar 1,13 juta hektar hutan Indonesia hilang akibat dirusak. Bayangkan, luas tersebut setara dengan 2 kali Pulau Bali. Bayangkan sekali lagi. Apabila tiap tahun hutan Indonesia dirusak, maka hutan Indonesia pada tahun 2043 sudah tidak ada. Mengapa hal ini bisa terjadi? Tentu saja karena korupsi. Modusnya, kepala daerah menjual surat perizinan untuk melakukan penebangan hutan yang tidak terkendalikan. Mereka menerima suap dari para pengusaha supaya mengeluarkan izin untuk membuka lahan yang tidak semestinya. Dampak korupsi yang selanjutnya adalah negara gagal. Apa maksudnya? Negara gagal adalah negara yang berada di ambang kehancuran. Secara formal negara itu tetap ada, tetapi kedaulatannya telah habis digerogoti. Korupsi yang parah bisa mengakibatkan hutang menumpuk, harga-harga melambung tinggi, inflasi tidak terkendali hingga masyarakat sulit mendapatkan barang-barang kebutuhan pokok. Indonesia pernah hampir menjadi negara gagal loh. Kalian tahu nggak kejadian pada tahun 1998? Pada zaman Orde Baru di bawah kekuasaan pemerintahan Presiden Soeharto, korupsi terjadi selama bertahun-tahun. Utang negara bertumpuk, nilai rupiah jatuh. Ini yang mengakibatkan krisis ekonomi, kemudian muncul konflik dan kerusuhan di mana-mana.
Oleh karena itu, gerakan anti korupsi sangat penting agar korupsi dapat diberantas dan dimusnahkan sehingga tidak terjadi korupsi lagi. Itulah tadi bahaya korupsi. Mengerikan bukan? Maka dari itu, yuk sama-sama kita berantas korupsi. Kamu mau kan? Tentu saja, agar kita dan adik-adik kita dapat menikmati pendidikan yang berkualitas dan layak, menikmati jalanan, transportasi, fasilitas umum yang nyaman, dan juga menikmati lingkungan hidup yang sehat. Kamu mau? Aku mau. Nah, makasih ya udah nonton sampai akhir. Sampai jumpa teman-teman. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.